Ketika mengatakan mengapa Islam tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, karena Islam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setara dan tidak sama dengan ciptaannya. Ini yang menjadi pondasi dasar umat Islam. Dan ketika Tuhan tidak bisa menjadi manusia, apakah kemahakuasaan itu hilang? Apakah bertentangan atau kontradiksi dengan kemahakuasaannya? Nah, ada yang perlu kita lihat di sini, dan kenapa Muslim sangat tidak menyetujui Yesus sebagai Tuhan. Coba kita lihat di Yohanes 5 ayat 37 yang berbunyi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sama dengan halnya di Keluaran 33 ayat 20 yang berbunyi, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi sangat jelas dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Maka ketika Pak Deki berbicara kontradiksi, ini jelas juga menimbulkan kontradiksi. Jika seperti itu, harusnya mencari alternatif lain, yakni dengan mengubah pertanyaannya. Perlukah Tuhan menjadi manusia? Pentingkah Tuhan menjadi manusia? Karena jika pertanyaan Anda, apakah Tuhan tidak bisa menjadi manusia, ini akan menjadi bumerang bagi Alkitab yang Anda yakini, karena akan sangat kontradiksi dengan pernyataan Tuhan sendiri. Jika model pertanyaan seperti itu tetap Anda pertahankan, saya tanya balik, apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Justru ketika Anda berkata Tuhan perlu menjadi manusia, ini akan mempensiunkan Tuhan Anda sendiri serta menggugurkan kemahakuasaannya, karena Dia perlu menjadi manusia untuk membuktikan kemahakuasaannya. Mengapa akal keimanan Anda tidak mengarahkan Anda bahwa dengan melihat bukti penciptaannya, maka berarti pencipta itu ada? Pernahkah Anda berpikir bahwa ketiadaan tidak akan pernah membuat sesuatu itu ada dan berujung pada Sang Maha Ada yang tidak bergantung dengan segala sesuatu? Di dalam perspektif Islam, Allah itu mempunyai sifat wujud yang berarti ada, yang menunjukkan keberadaannya dengan tidak perlu adanya jasad fisik atau kasar. Tetapi di dalam perspektif Kristen, kata wujud diharuskan dalam bentuk fisik. Tuhan harus mewujudkan atau mempresentasikan dirinya dalam bentuk jasad kasar, seperti kebanyakan kaum pagan yang mempresentasikan sesembahannya dalam berbagai bentuk fisik yang bisa dilihat, diraba, dan dicelupin. Perlu Pak Deki ketahui sebagai bahan pertimbangan bahwa Tuhan dalam menunjukkan kemahakuasaannya tidak perlu dengan mengkontradiksikan dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri, karena sifat itu telah mutlak melekat pada Tuhan. Contoh analogi sederhananya begini Pak, apakah orang itu harus marah dulu untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat marah? Apakah Tuhan harus menjadi manusia dulu untuk menunjukkan bahwa dia ada? Sekarang gini, apakah Kristen sepakat bahwa Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa, maha besar, tidak serupa dengan ciptaannya? Sepakat tidak bahwa sifat-sifat Tuhan tersebut melekat sebagai salah satu standar sifat Tuhan itu sendiri? Kalau sepakat, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, maka saya mengatakan bahwa Tuhan telah pensiun, karena Tuhan meninggalkan sifat-sifatnya. Saat Tuhan menjadi manusia, Dia akan terbatas ruang dan waktu. Saat Tuhan menjadi manusia, Dia akan melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, tetapi berbonus mukjizat yang bukan dari kehendaknya sendiri. Saat Tuhan menjadi manusia, Dia tidak kuasa menyelamatkan diri dari rasa sakit, takut, bahkan menghindar dari kematian. Dan masih banyak lagi yang harus dikorbankan untuk menggulung sifat-sifat dan ciri khasnya sebagai Tuhan. Nah, kita perlu bertanya di sini, kenapa sih Tuhan menugaskan dan mengutus para nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya? Karena Tuhan tidak ingin menyalahi atau mengkontradiksikan sifat-sifat yang Dia miliki. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Justru kemahakuasaannya itu Dia mengutus para nabi-nabinya. Secara otomatis ini sama dengan pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah nabi yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman Bapa. Dan begitupun